itu bisa 0 gitu loh. Nah. Oke, next. Mbak, operatornya mana? Mbak operator? Bentar Kak, catat dulu. Oke, siap. Sembari dicatat ya. Jangan lupa. Oke, itu ya selanjutnya. Sebelumnya Mbak, soal nomor 2. Oke, nah di sini kan tadi udah ya, variabel X-nya sudah sama nih. 4X plus Y sama dengan 9 dan 4X plus 16Y sama dengan 24. Kita kurangkan ya. Jadi Y kurangi 16Y sama dengan berapa? Min 15Y ya. Dan 9 kurangi 24 sama dengan min 15. Min ketemu min sama dengan plus. Jadi min 15 dibagi min 15 sama dengan 1. Oke, nah ini kan Y-nya udah ketemu 1 nih. Sekarang kita substitusikan ke X plus 4Y. Sama dengan 6. Yang paling mudah aja ya. Oke. Next, Mbak. Mbak operator. Oke. Nah, kita substitusikan X plus 4. Plus 4. Y-nya kita ganti 1. Sama dengan 6. Nah, X plus 4 kali 1. 4 kali 1 kan sama dengan 4 nih ya. Sama dengan 6. Nah, yang variabelnya kita tinggal di kiri. Variabelnya ditinggal di kiri, jadi X sama dengan, tadi angkanya 4 kali 1 dipindah ke kanan. Kalau positif dipindah tempat negatif nih. Jadi X sama dengan 6 kurangi 4. Nah, 6 kurangi 4 kan 2. Jadi X sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini kan Y sama X udah ketemu. Kita masukkan ke 2X plus 3Y. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, bener. Yap. Terus habis itu. Nah, habis itu 3 dikali 1 kan sama dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Bener, sip. Jawabannya B ya. G. Oke. Ya, Ada Kak. bener nggak nih? Benar, Kak. Catat dulu. Catat dulu. Oke, siap. Betul. Oke. Next. Udah? Oke, Screenshot Kak. aja ya tadi ya. Kak, catat dulu Kak, lagi dicatat bentar. Baru catat. Mbak, Nomor 2. Screenshot aja ya, teman-teman. Screenshot dulu aja. X sama dengan 2. Oke, nanti kita materinya di-share kok teman-teman. Oke. SS aja, weh. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut soal selanjutnya. Sudah mau? Lanjut, guys. Next. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3, yakni deret aritmatika. Di sini ada Oke. Ada 1, 13, 25, 37, dan selanjutnya. Nah, di sini kan dari 1 ke 13, jaraknya kan 1 ditambah 12 jadi 13. Dan begitu pun 13 ke 25. Kita tambah 12 juga. Ya, betul. Dan 25 ke 37 kan juga sama-sama plus 12 nih. Nah, kalau dari kakak, kalau biasanya kakak itu ngerjainnya itu, kerjain aja 3 ruas di depan ini. 1, 2, 3, 4 ini, kalau sekiranya ini terus berlanjut polanya sama, berarti insya Allah next-nya itu juga bakal lanjut gitu loh polanya. Nah, di sini kan ada 12, jaraknya 1 ke 13 kan 12, 13, 25 kan juga 12 nih. Nah, berarti 73 tambah 12 berapa? 85. Oke, 85, benar. Terus habis itu, tadi 85 ditambah 12. 97. Oke, berarti jawabannya adalah 85. Oke, benar. Ada yang benar nih jawabannya siapa? Ada, Kak. Saya. Banyak nih kakaknya ya. Ayo, Kak, saya, Kak. Wih, mantap. Siap. Saya aja.
Tandain. Jadi apa, Ana? Ya, saya bentar bahas sebelumnya lagi. Oke, Emang bener screenshot dulu jawabannya. aja ya, atau nanti bisa nunggu dari share sama kakaknya kok. Tenang aja, oke? Tapi tetap dipahami ya, teman-teman. Baik, Kak. Siap, Kak. Oke, next ya. Nah. Oke, untuk soal yang selanjutnya, langsung ya teman-teman, 20% dari 40% dari 10% dari 1950 adalah, jadi itu kita tinggal hitung aja ya. Kalau dari itu berarti kita tinggal dikalikan perkalian. Ya minta tolong yang coret-coret dihapus ya. Kasihan temennya nanti yang mau mencatat nih. Oke, nah ini udah ada caranya di sini. Jangan coret-coret norak banget. Ayo. Jangan caper, teman-teman. Namanya namanya. 20% itu kan sama aja 20 per 100. 40% juga sama dan 10% juga ya. Udah tahu ya? Nah. Udah, Kak. Oke. Nah, 20% kita kali dengan 40%, 20 per 100 dikali 40 per 100, dan dikali 10 per 100, kemudian kita kali dengan 1950. Nah, kita dari yang paling depan kita kerjakan dulu ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan ya ini. 100 dengan 40. Nah, ini kita bagi 20. Kita bagi 100 bagi 20 hasilnya 5. 40 dibagi 20 hasilnya 2. Begitu pula jangan yang ini ya, teman-teman. Ini. 100 dibagi 20 itu kan hasilnya 5 ya, teman-teman. Hasilnya 5. Nah, ini hasilnya 20 dibagi 21. Nah, ini langsung. Kemudian yang sebelah sini kita bisa coret lagi nih. Disederhanakan maksudnya seperti itu ya, teman-teman. Yang 5 ini bisa kita sederhanakan, kita coret lagi. Nah, 10 dibagi 5 kan hasilnya 2. Nah, ini langsung. Ini ya, bisa nggak memahami dari share screen-nya ini? Kan ini 1 dikali 2, hasilnya tetap 2 ya. 2 per 5 ini mau udah coret. Jadinya itu kan hasilnya 2 per 2 kali 2, 4. Yang ini kita coret. Nah, ini kan 100 dibagi 2, hasilnya 50, 2 dibagi 2, hasilnya 1. 1 kali 2, 2, 5. 5 kali 5, 250 ya, teman-teman. Maaf, ini salah. Nah, 2 per 250 dikali dengan 1950, hasilnya itu 15,6. Jadi cara pengerjaannya ini tinggal kita kalikan ya, 20% dikali dengan 40%, kemudian dikali dengan 10%, dan yang terakhir
kita kalikan dengan 1950. Paham ya semuanya teman-teman? Paham, Kak. Paham. Siap, paham. Lanjut, Kak. Oke, halo teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke deret aritmatika nih. Tadi Mas Adia ingat nggak tentang deret aritmatika tuh seperti apa? Oke. Nah, ini kira-kira masih ada ingat nggak? Ada ingat? Maaf. Ini jawabannya teman-teman apa nih? Dinamain tuh C. Oke, yang lainnya. Kalian oke. Lainnya D. Juga, wih. Jawabannya bener nggak ya kira-kira ya? Ini ada yang ketinggalan kakak. Yang C harusnya min 70, min 82 ya. Ya. Ada yang D. Tidak apa-apa. Oke. Jadi jawabannya adalah betul. Oke, jawabannya adalah C. Oke. Karena ini kan sama nih ya. Jarak antara 14 kedua berapa? 14. 14 kedua dikurangi 14 dikurangi berapa hasilnya 2? Oke, benar. 12. Terus 2 ke negatif 10. Min 12, Kak. Oke, sama lagi ya. Lalu negatif 10 ke 22. Min 12. Nah, benar. Nah, sekarang udah kan ya dari sini sama sini kan sama nih jaraknya. Oke, terus kita next ke terakhir aja ya langsung ya dan cepet nanti kan kalau ngerjain kan. Negatif 58 ditambah negatif negatif 58 dikurangi 12 kan sama aja berapa? 70. Negatif 70. Benar. Terus habis itu negatif 70 dikurangi 12. Negatif 82. Berarti jawabannya sini terbukti ya adalah C. Oke. Nggak melelet ya. Nah, itu. Ya, siap, Kak. Next ya. Ya, Kak. Oke, siap. Semangat ya, walaupun malam tidak menghalangi kita untuk belajar. Ya, Kakak semangat terus, Kak. Apa, harus ditulis. Caper. Apa. Apa sih? Tandain. Caper. Oke. Fokus kembali teman-teman. Fokus kembali ke soal. Nah, di sini nomor 6 ya. Tentang jika X dan Y ya. Di sini nomor 6 kan soalnya jika X dan Y adalah bilangan bulat dengan X min 1 sama dengan 14 dan X plus Y sama dengan 9. Nah, kira-kira X sama Y ini besar siapa sih? Atau sama dengan nggak sih? Kayak gitu ya. Nah, di sini kita pakainya itu ya, perpindahan angka ya. Namanya apa ya, lupa. Di sini kan pindah ruas ya. Kalau kakak pakainya, ini kan X min 1 sama dengan 14 ya. Nah, min 1 ini kan bisa dipindah ke ruas kanan. Caranya kak, ya ini. X min 1 sama dengan 14. Kalau angka sama angka kan bisa ditemukan nih ya, dipertemukan. Karena mereka sejenis, gitu kan. Nah, kalau di sini ada X
sama min 1 sama dengan 14. Min 1 kita pindah luaskan ke kanan. Benar. X sama dengan 14. Positif ya ini ya, maaf ya. 14 plus 1. Nah, jadi X sama dengan 15. Lalu kita pindah luaskan juga yang bagian Y ya. 1 plus Y sama dengan 9. Ini kan sama dengan positif ya satunya ya. Kalau kita pindah luaskan jadi apa? Jadi negatif ya. Ya, Kak. Nah, jadi Y sama dengan 9 kurangi 1 sama dengan 8. Nah, 15 tambah 8 besaran mana? X. Oke, 15. benar ya. Berarti jawabannya yang Yang C. benar. C. Oke. Paham ya? Paham, Kak. Lanjut Iya, ya. Kak. Insya Allah paham. Oke, mantap. Next. Oke. Nah, nomor 7 nih. Kira-kira ada yang nemu jawabannya enggak? Nah, belum Kak ya. Karena di sini itu ada kesalahan soalnya nih teman-teman. Kenapa? Karena ini ya. Kalau jarak ini gimana gitu? Oke. Ini kan 22 ke 2 itu kan berapa? Jaraknya kan jadinya dikurangi 20 ya. Maaf. Ya, wih. Udah, apa? Ini 22 ke 2 itu kan negatif 20. 2 ke 8, ini kan ditambah 6. 8 ke 14, ini kan sama ya? Ditambah 6. Nah, 14 ke 22, ini kan 8 ya? Ditambah 8, plus 8. Nah, kalau 22, sini harusnya itu sama ya? Ditambah 8, atau mungkin bisa nanti diulang lagi bentuk deretnya. Ya, yakin. Maksudnya gini, kan kita kadang-kadang menemukan jenis soalnya kan beda-beda ya. Deret itu kadang-kadang punya variasinya masing-masing. Nah, kalau misal dua-dua, di sini kan ada ini ya, ada 6, 8. Bisa jadi diulang dari belakang, tambah 8, atau kembali ke depan lagi. Setelah dua-dua ini, yakni dikurangi 20, seperti itu. Nah, tapi sayangnya di sini tuh nggak ada jawabannya, begitu teman-teman. Ya, jadi maaf ya, soalnya di sini salah alias bonus. Begitu. Nggak apa-apa ya. Oke, next langsung nomor 8 ya. Oh iya Kak, nggak ada jawabannya. Lanjut. Next ya. Iya, Kak. Oke. Nah, ini sama nih, nomor 8 juga nih. Tukang deret nih. Nah, ini ada variasi angkanya, variasi jaraknya. Oke, jawabannya 15 plus 2. Jawabannya D. Yang lainnya selain D ada enggak? D, Kak. Iya, oke. Iya, D Kak jawabannya. Jadi udah pada paham ya tentang deret ya? Oke, luar biasa. Nah, berarti lanjut ya nih ya. Kak, itu kok tadi min 7 sih? Min 7? Yang C kok min 7? Harusnya 7 nggak sih, Kak? Soalnya, Kan jawabannya iya. Itu nomor berapa? Nomor 8. Sama, 5 min 7. Tapi jawabannya nanti D ya. D. Nah, nanti kalau yang masih bingung tentang deret, nanti kakak kirimkan caranya deh. Oke? Tapi Benar tuh.
dari Yulistia Iya, karangannya. iya, iya. 2 ketika 15 ke 7 kan ditambah 2, 17 ke 11 itu kan dikurangi 6. Nah, ini itu deretnya berulang terus. Apa Iya. namanya? Terakhir. Ya, lah paham lah kalian. Betul. Di 2 kan jadi 5. Oh. Tes. Iya. Oke, tadi paham ya teman-teman ya? Paham, Kak. Oke, mantap. Next ya, kalau gitu ya. Next soal. Teman-teman ya, lanjut soal ke-9. Sama nomor apa tuh? Caper kali yang Oke, kita lanjut ke soal ke-9 ya. Nah, disediakan gambar, itu gambar apa ya? Betul. Langsung pada soalnya, jika Iya, Kak. setengah lingkaran adalah 3 meter, maka berapa luas persegi panjang? Nah, ini ada 11 kali 6 plus 2. 12 ya. 12 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang apa, teman-teman? Panjang kali lebar, Kak. Apa? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Nah, di sini kan lebarnya belum diketahui ya. Nah, tapi di sini ada clue atau ada jika jari-jari setengah lingkaran adalah 3 cm. Nah, jari-jari itu kan setengahnya diameter ya, jadi cuma segini ya. Nah, ini 3 cm. Berarti diameternya berapa, teman-teman? 6 ya. Ya, kan diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. kali jari-jari atau 2 kali jari-jari. Aku, Pak. Aku bilang, Kak. 2 kali jari-jari. Berarti ini diameternya adalah 6. Ada pengakurannya sih. Susah juga. Nah, Harus dari siapa baru bisa? udah ketemu nih lebar sama panjangnya. Tinggal kita operasikan. Panjang kali lebar 17 kali 6. Hasilnya ini ya. Pada bisa semua ya. Jangan sampai terkecoh ya. Kan ini kan jari-jari setengah lingkaran. Nah, nanti 17 masukinnya itu dari mana, Kak? Gimana? 17 itu dari mana, Kak? Ini 17 tingginya. Ini di soalnya ada kok. Ada, di soalnya ada, Dek. 17 cm udah diketahui. Ini tadi. Oh iya. Oke, ya. Jadi ini di soalnya ada ya kemarin 17 cm, tapi di sini belum tertera. Maaf. Udah paham? Udah Ada bisa. yang mau tanya? Siap tidak, Kak? Oke. Mudah ya? Nggak susah kan? Matematika? Alhamdulillah tidak. Susah. Kita next. Oke, Kakak Panitia next. Nah, nomor 10. Di bawah ini yang termasuk pernyataan kontradiksi adalah, ada yang tahu nggak kontradiksi itu apa? Ada yang udah belajar? Belum, Kak. Belum ya? Belum. Lupa. Lupa? Berarti udah pernah belajar? Ya, Udah ya? Kontradiksi itu adalah logika dalam matematika ya, yang menentukan pernyataan, kemungkinan-kemungkinan premisnya itu salah semua gitu. Jadi pernyataannya tuh salah semua. Nah, gimana caranya? Gimana caranya, Kak? Gitu. Nah, ini kan udah diketahui A, B, C, D gitu. Jadi untuk cara mengerjakannya, kita buktikan satu-satu nih. Nah, ini kan di sini cuma ada 2 variabel ya. Jadi mudah ini, belum sulit ya. Cuma ada P dan Q. Nah, itu kita menggunakan
tabel kebenaran. Ada yang pernah dengar atau udah pernah belajar tabel kebenaran? Udah pernah denger Kak? Belum Kak. Belum. Kak. Belum Kak. Tabel kebenaran. Nah, nanti kan itu kan di situ variabelnya P sama Q. Nih. P sama Q. Oke, kita buat maaf. Tabel kebenaran. Jadi dalam tabel kebenaran itu ada benar dan salah gitu ya, teman-teman. Ada benar dan salah. Yang pertama, itu pernyataannya benar-benar. Kemudian, Benar salah. ya benar salah, pinter. Benar salah. Kemudian, salah benar. Terus salah-salah ya. Iya Kak. Nah, baca benar salahnya gimana, Kak? Oke, gini. Jadi, kan di dalam logika matematika, nah, pernyataan untuk premis-premis di situ, apa namanya? Menentukan pernyataannya, kemungkinan. Nah, kan dalam suatu, apa ya, kalau kita percobaan gitu, kemungkinan kan hanya ada dua kan ya. Benar sama salah, kemungkinannya gitu. Kemungkinan benar sama salah. Jadi kalau ini tabel kebenarannya pasti ya. Kalau ada dua variabel, ada P dan Q, berarti jumlahnya ini ada 4. Nah, tuh. Nanti kalau ada 3 variabel, ada P, Q, R, itu nanti jumlah tabel kebenarannya itu bertambah gitu. Oke, kita kan masih dasar nih. Jadi ini yang disajikan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita coba ya. Sebenarnya ada rumus cepat untuk menentukan pernyataan kontradiksi. Tapi ini kalau kita yang manual nih, dicoba-coba gitu. Dicoba-coba. Kita buat per kelompok-kelompok satu-satu. Kita coba yang mana teman-teman? Ada yang udah mengerjakan ini nomor 10? Belum. Belum. Kan dimasak. Pada belum? Oh, masih belum, Kak. Oke. Jadi ini seharusnya dicoba-coba ya, Dek, satu-satu. Untuk mempersingkat waktu, Kakak ambil yang C ini ya. Sepertinya ini agak benar gitu. Nah, yang mendekati. Ingat, pertanyaan tadi pernyataan yang kontradiksi. Pernyataan yang kontradiksi. Jadi, hasil premisnya nanti harus yang salah semua. Tuh. Kita coba yang ini ya. Oke, harus semangat dulu. Jangan putus asa. Nah, ini kan ada P dan Q. Ini dalam satu kurung ya. Kemudian di luar kurung itu ada atau Q. Nah, ini dalam satu. Terus jika dan hanya jika Q.
Nah, kita masukkan sini. P dan Q. Gimana caranya, Kak? Gitu. Nah, ada ketentuan. Kalau P dan Q itu dia benar jika keduanya benar. Sama-sama benar. Jadi gini, kalau P dan Q-nya, jadi kita ambil dari yang sini ya, teman-teman. Dari yang sini. Kalau P dan Q-nya itu benar, benar-benar, maka dia hasilnya benar. Kan tadi ketentuannya kalau dia sama-sama benar. Kalau enggak sama-sama benar atau salah satunya tidak benar atau salah, itu dia salah. Nah, berarti B, kemudian yang kedua ya, B dan Q, kan di sini P dan Q di sini kan B dan S. Berarti di sini pernyataannya salah ya. Yang ini juga salah benar, berarti salah juga. Kemudian salah-salah, pernyataannya salah. Gitu. Nanti kakak jelasin di sini, nanti kalau masih bingung mungkin bisa tanya lewat grup, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini kan udah kita ketahui nih, pernyataannya benar, salah, salah, salah. Nah, selanjutnya kita ambil yang ini dulu deh, yang ini, yang depan ini. Bingung sekali, Kak. Nggak apa-apa. Kita belajar. P dan Q. Ini dalam satu kurung ya. Atau Q. Nah. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan P dan Q atau Q. Nah, P dan Q tadi kan kita udah ketahui. P benar, salah, salah, salah. Nah, kalau yang atau gini, dia benar jika Q-nya itu benar, kan yang di belakang Q gitu. Jadi gini deh. Ini udah diketahui ya, P dan Q, kita ambil yang daerah sini, yang barisan sini. Nah, berarti yang pertama benar-benar, berarti pernyataannya benar. Kemudian yang kedua, salah-salah, karena yang di akhir salah, berarti dia salah. Kemudian salah benar, jadi hasilnya benar. Kemudian salah-salah, salah ya teman-teman. Tuh. Nah, yang sini udah ketemu nih. Langsung. Ini ya, apa namanya, kita masukin yang ini, selanjutnya ini. Kita jadikan satu nih. Udah di penghujung nih. Belum, tapi masih ada ini ya. Kita masih punya tanda depan ini ya. Ini kayak main gitu, itu namanya negasi. Oke, lanjut. P dan Q. Kita ulang lagi. Atau Q. Ini dalam satu kurungan lagi ya. Aduh, bingung, Kak. Ini jika dan hanya jika ya. Jadi panah yang 2 ras dari kanan dan kiri itu jika dan hanya jika Q. Oke.
Aduh, ya Allah, maaf. Kok salah ya, teman? Gambarannya nggak bagus. Buat PR, Kak. Nah, kalau buat PR bisa nggak ngerjain? Makanya tak kasih tahu caranya. Nanti mungkin karena di sini kurang jelas gitu ya, teman-teman. Nanti kalau yang masih bingung, boleh nanti japri deh sama pemateri. Ya. Nah, kita lanjut nih. Kita kan tadi udah menemukan yang bagian P dan Q atau Q. Nah, udah ini. Terus, jika dan hanya jika Q. Jika dan hanya jika itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Ini masih aktif kan, teman-teman ya? Masih, Nggak tidur ya? Enggak. Banget. Masih, Kak. Walaupun bingung. Pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling. Ini masih dasar. Tenang aja. Oke, jadi kalau jika dan hanya jika itu ketika. Jika dan hanya jika itu semuanya benar. Jika B bertemu dengan B ataupun salah, maksudnya benar bertemu dengan benar ataupun salah bertemu dengan salah. Berarti kan ini kan kita ambil dari sini ya, barisan ini. Jika dan hanya jika Q, berarti yang ini. Berarti benar-benar tetap benar. Salah-salah itu benar juga. Benar-benar itu juga benar. Salah-salah hasilnya aduh, benar ya, teman-teman. Nah, ini kan masih ada tanda di depan. Negasi. Negasi itu apa? Lawan. Lawan dari pernyataan ini. Berarti lawannya benar apa, teman-teman? Salah. Oke, berarti hasilnya ini ya, langsung hasil dari di sininya ya. Jadi negasi dari P dan Q atau Q, jika dan hanya jika Q, ini salah. Salah semua berarti ya. Iya. Nah, hasilnya ini. Nah, pertanyaannya tadi apa? Pernyataannya harus kontradiksi. Nah, kontradiksi itu apa tadi, ada yang tahu kontradiksi? Logika dalam matematika yang menentukan pernyataan salah semua. Oke, berarti ini udah terbukti ya. Iya, Kak. Ini salah semua. Berarti yang C ini termasuk pernyataan kontradiksi. Diksi. Oke. Gimana? Pusing? Pusing banget. Banget. Oke, masih ada waktu. Semangat pokoknya. Nanti kalau masih bingung butuh apa ya? Japri. Iya, boleh ya. Nanti Oke, ini Kakak. aja. Tadi disebutin nggak apa nomor WhatsApp-nya sama Mbak ini? Enggak. Oke. Kita next ya. Untuk mempersingkat waktu. Ini udah jam berapa? Nanti ngantuk kalian. Udah malam, Kak. Iya, Kak. Lanjut Oke, aja. next. Oke, next. Masih pada seger nggak nih? Atau pada ngantuk? Ngantuk. Ya nggak apa-apa. Tinggal 5 buat tidak apa-apa. Yuk. Yuk, soal yang berapa? Ya 11, nomor 11. Siap. Semangat, semangat. Ya, jawabannya berapa? A ya? A semua? Apa ada yang beda? Sama, Kak. Kak. Apa? Sama, A semua. Mantap. Oke, A. Jelasin nggak ini, Kak? Ini semua sama itu, A semua itu. Dijelaskan. Jelasin aja ya. Cara singkatnya. Itu tolong dong dihapus kakaknya. Oke, nah di sini kan ada kayak H gini ya. H di sini tuh jangan panik dulu. Aduh, kok soalnya kayak gini? Piye iki ngitungnya? Gak usah panik.
Nah, di sini kita bagi dulu. Anggap saja lurus ya. Anggap saja lurus. Nah, di sini kan kalau kita bagi bisa jadi tiga bangun nih ya. Ada 3 bangun. Ada persegi panjang, dan persegi panjang juga. Cuman dengan ukuran yang ada 2 yang sama, ada 1 yang berbeda. Kok tahu dari mana, Kak? Ini. Di sini kan ya bagian sini 4 ya. Ya teman-teman, mohon maaf ya yang nulis ya bener sip. Ada 1, 2, 3 bangunan nih. Nah, di sini kan 4, sini juga 4 nih ya bakalannya ya. Karena ini sama. Sama, ini 4, sini juga 4. Nah, ini supaya kita mengetahui yang panjangnya ini berapa. Nah, dari sini 12 kurangi 4 tambah 4 berapa? Ya Allah, nggak apa-apa ya. 12 kurangi. Bentar. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, tak lanjutin ya. Ya, Kak. Bentar. Aduh. Iya. Nah. 4. Nah, biar mudah kan gini aja ya. 12 kurangi 4 tambah 4, 8 ya. Berarti 12 kurangi 8. Sama dengan 4. Iya, benar. Jawabannya adalah 4. Nah, berarti kan panjangnya di sini, maaf, miring. Iya, di sini kan 4 ya. Ya. Jadi juga 4 ya, sama. Iya, sama, Pak. 4. Nah, berarti di sini ada 2 bangunan nih. Kita hitung dulu ya, luas bangunan 1 dan 3. Karena ini panjangnya kan sama ya. Bentar, gini aja. Oke, berarti kita hitung bangunan yang 1 sama 3. Nah, sama kan ini panjangnya, rumus luas persegi panjang apa? Bisa ingat nggak? Lebar. Ya, Panjang panjang. lebar. Nah, panjang kali lebar. Ini P ya. Panjangnya yang bangunan 1 berapa? 12 Kali lebarnya 3, benar. 12 kali 3? 36. Oke, sip, benar. Terus next, luas bangunan yang kedua. Nah, di sini kan tadi udah diketahui ya. Aduh, maaf ya, kakaknya silinder soalnya. Silinder ya. Nah, di sini kan tadi jawabannya berapa lupa aku? 3 ya? 4, maaf. Ya, 4. Nah, di sini kan 4. Tadi kan sama ya, rumusnya kan panjang kali lebar. Lebarnya kecil ya, L-nya ya. Panjangnya kan tadi 4, kita ketahui 4. Dikali lebarnya kan 5 nih. 4 kali 5 sama dengan 20. ya 20. Ini sentimeter. Jangan lupa ya satuannya ya. Ya, Kak. Nggak sama, sentimeter. Kalau luas itu kan persegi ya. Nah, sekarang tambah deh. 36 sentimeter. Iya. Persegi ditambah 20 sentimeter persegi. Maaf ya tulisannya. Kayak anak TK. Nah, berapa nih? Berapa nih? 56. Alhamdulillah. 6 cm. Ada yang salah ini, salah ngitung. Oh ya maaf. Ini luas yang pertama ini kan 1 sama 3 kan ada 2 bangunan nih. Nah, belum berhenti di sini kan udah ketemu 36. Kita kali 2. Karena kan ada 2 bangunan ya. Oke. Semangat, harus tetap semangat ya walaupun malam. Tidak mengurangi produktivitas kita. 36 kali 2 berapa? Kan jadi sama dengan 7
72. Ya, sip, benar 72 cm persegi. 92. Berat ya. Berarti kan ini 72 ya. Jangan lupa ya, kalau bangunannya 2, juga diperhatikan supaya nggak terkecoh seperti tadi. Nah, di sini jawabannya jadi 92 cm persegi. Jawabannya adalah A. ya. Ah, Sudah. Paham teman-teman? Ya, boleh. Paham ya? Oke. Oh iya, ini waktu sudah boleh. jam berapa nih? 1 menit lagi nih. Oke. Nah, karena waktunya ini sudah habis ya seharusnya ya. Nah, ini dari teman-teman langsung saja ya kita persingkat dulu. Jadi teman-teman ada yang dibingungkan nggak dari soal-soal yang belum kita bahas? Nomor berapa aja yang bingung? Belum ada, wow. nomor 10, Kak. Yang jika dan hanya jika tuh. Ya, Kak, nomor 10, 15 dan 16. Bingung, Kakak. 15 sama 16. Gitu. Nomor 10. 15 sama 16 ya? Aduh, bentar ya. 15 sama 16, Kak. Tolong Kak, slide-nya, Kak. Atau enggak nanti aja, Kak, penjelasannya. PTO boleh. Iya. Nah, karena ini waktunya sudah sangat-sangat. Udah jam berapa ini? 21.30 ya. Nah, karena iya besoknya pas ujian. Kalau pas lagi dibahas, nggak apa-apa. Berarti teman-teman tuh harus perbanyak latihan soalnya. Dan jangan panik kalau ketemu soal yang kayak gitu. Oke, nah ini tadi dikasih tahu nih dari panitia. Kita undur waktunya sampai jam 10. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang mau tanya jawab boleh nih sampai jam 10. Ya Allah, ngantuk. Nomor 15. 15 ya. Mbak, langsung dijelaskan. Langsung ya. Oke, silakan. Oke. Masih semangat, teman-teman? Semangat, Kakak. Semangat ya. Terus semangat ya. Semangat, Kak. Siap. Nah, itu kan ada persamaan kuadrat. 3x kuadrat dikurangin A min 1x min 1 sama dengan 0. Nah, mempunyai akar-akar X1. Ini X1 ya, teman-teman. Tapi di sini tulisannya besar. X1 kecil gitu. X1 dan X2. Sedangkan persamaan akar-akarnya 1 per X1 dan 1 per X2 adalah X pangkat 2 atau X kuadrat dikurangi 2B plus 1X ditambah B sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan cuma berapa nilai 2A dan B. 2A plus B, maaf. Ini yang bingung apa ini? Yang tanya tadi? Nomor 15. Bingung apanya? Apa dari awal sampai akhir? Atau gimana? Dari semuanya, Kak. Oke, berarti kita jelasin dari awal aja. Kita ke ini ya, persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu ini ya, teman-teman. Nah, persamaan kuadrat itu kita ada patokannya nih. Ada patokannya. Nah, jadi kita kasih patokan yang awal ini itu A,
A ya, ini. B dan C. Sebagai konstanta ini. Oke. Patokannya itu. Dan ini juga sama ya. A, B, C. Yang pertama kita operasikan. Kan yang pertama persamaan kuadrat. 3x kuadrat dikurangin A min 1x dikurangin 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, kita tentukan dulu nih. Ini ada ini ya rumusnya kalau untuk penjumlahan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, kemudian kalau untuk operasi perkalian, X1 dikali, maaf, perkaliannya kita menggunakan titik aja ya, biar X2 sama dengan C per A. Oke. Nah, ini patokannya ya. Kita punya patokan ini untuk mengerjakan. Masya Allah. Maaf, kecoret teman-teman. Patokannya ini ya. Nah, kita lanjut. Pada persamaan pertama, nah, A-nya kan udah diketahui, A-nya itu 3, berarti B-nya di sini, B-nya A min 1 ya. Variabelnya nggak usah diikutin ya, variabelnya nggak ikut. Nah, jadi langsung ke persamaan. Yang pertama ini. Ini. Langsung kita operasikan. X1 ditambah X2 sama dengan ini ya, min B per A. Tulis lagi aja biar tahu. Min B, aduh ya Allah. Min B per A. Nah, sama dengan min B. Berarti yang B yang mana nih? Yang A min 1 ini ya, teman-teman. Yang ini kita masukkan. Ini negatifnya tetap A min 1. Per A-nya diketahui 3. Jadi kita ambil angkanya aja. Variabelnya nggak usah. Ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan, sama kita pakai ini ya, C per oh iya, maaf. Iya, Negatif. makasih ya. Ya, negatifnya ya. Ini ada negatif. Hilang ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Siapa tuh? Ya Kak, sama-sama. Iya. Oke, kita lanjut. C. Aduh. C per A. C per A apa teman-teman di situ?
-1/3. Oke, pintar. -1/3. Nah, dari persamaan pertama kita udah menemukan nih, ya, X1 plus X2-nya hasilnya ini, dan X1 dikali dengan X2 hasilnya -1/3. Kemudian, apa nih Kak lanjutannya gitu? Nah, kita operasikan yang kedua. Sedangkan persamaan akar-akarnya 1/X1 dan 1/X2 adalah ini, persamaan akarnya ya. Sama, kita operasikan juga. Ya, kita operasikan juga. Kita operasikan juga ke penjumlahan dan perkalian ya. Nah, ini kenapa tadi X1 plus X2, Kak, gitu. Kan di sini kan udah ini udah ada keterangan di sini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, kalau yang ini yang kedua, yang persamaan kedua mempunyai persamaan akar-akar 1/X1 dan 1/X2. Sama operasinya itu sama, penjumlahan dan perkalian. Jadi di sini ini ya, 1/X1. Kita yang pertama dijumlahkan dulu, 1/X2. Sama dengan, oke, sama min B per A ya. Nah, kita masukkan nih persamaan yang ini ya, yang kedua. Ini A, ini B, dan ini C ya. Oke. Negatif B, berarti ini ya negatif 2B plus 1. Karena dia negatif, bertemu negatif sama seperti tadi. Positif 2B plus 1. B plus 1. A-nya berapa? 1 ya teman-teman. Per 1. Atau enggak sama aja 2B plus 1 gitu aja. Kemudian yang perkalian kita operasikan juga berarti 1/X1 dikalikan, maaf, 1/X2 sama dengan itu ya, C per A. Ini orang-orangnya masih ada nggak ini? Masih semangat? Masih Kakak. Oke. Belum ngantuk ya? Ngantuk tapi Oh, ngantuk. pengen tahu. Oke, pengen tahu, pintar. Aduh, belum paham. Nanti paham. C per A. Nah, ini C. Ini C-nya di sini ya. C-nya itu B. A-nya berarti di sini. Berarti kalau di sini nggak ada angkanya itu sama aja 1 gitu ya. Iya, Kak. B per 1 atau sama aja B. Oke. Selanjutnya, kan ini kita belum ketemu A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya, teman-teman. Nah,
Ini taruh mana? Sini. Sini. Iya, Dilanjut ke sini. Kan ini bisa dioperasikan ya, yang ini ya. 1, yang ini yang ini bisa makan. 1/x1 dikali 1/x2 kan sama aja hasilnya 1/x1 kali x2 ya. Nah, sama dengan, kan tadi sama dengan B, ya kan? Nah, kita substitusikan x1 dikali x2, ini tadi, yang ini. Hasilnya kan negatif 1/3. Berarti kita substitusikan jadi negatif 1/3. Oke, sama dengan B. Kemudian, kan ini udah jelas ya. Jadi B-nya berapa teman-teman? Min 3. Maka B-nya, oke. Min 3 apa 3? B-nya sama dengan negatif 3 ya. Nah, karena kan ini kalau kita pindah ruas nih, kan dia nanti jadi perkalian dan negatif. Oke, ini baru ketemu B-nya negatif 3. Sekarang kita cari A-nya. Dari operasi ini, suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya ada. Coba. Nah, sekarang yang dari penjumlahan ini. Kan ini kalau penjumlahan, yang mana dek yang ini? Nah, ini kan penjumlahan. Kalau penjumlahan, operasi penjumlahan itu kalau penyebutnya belum sama, kita samakan. Jadi kita samakan ya. Langsung aja ya. Jadi kalau kita samakan kan sama-sama X1 kali X2. Per X1, X2. Nah, ini kan jadinya kalau apa namanya? Disamakan penyebutnya. Ini kan X1 kali X2. Kan atasnya bilangnya juga dikali X2. Berarti kan X2 atau X1 ditambah X2 gitu ya hasilnya. Bisa kan kalau untuk penjumlahan pecahan? Bisa ya. Oke. Ini tadi hasilnya sama dengan 2B. Ngantuk, oi. 2B plus 1. Oke. Nah, dari sini. Bisa tapi. Oke, nanti diingat-ingat lagi rumusnya. Dari sini kan kita udah ini apa namanya? Tekluk-tekluk Kak. Oke, sambil ngopi juga boleh. Biar nggak ngantuk. X1 ditambah X2. Kita lihat tadi. Kita substitusikan ya. Nih, dari sini. Kita substitusikan. Substitusikan itu dimasukkan gitulah. Nah, dimasukkan berarti kan X1 plus X2 itu A min 1/3 ya. A min 1/3. Per X1 dikali X2, itu tadi berapa? Negatif 1/3. Maaf ya, tulisannya berantakan.
Bingung kakak coret-coretannya. Oh iya iya. Nanti insya Allah dari panitia dikasih yang rapi ya. Ya. Oke. Yang penting sekarang diperhatiin dulu biar tahu caranya. Ya, kita lanjut nih. Nah, ini masih sama dengan 2B plus 1 ya. Oke, 3. Dua B plus 1. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan nih. Yang A min 1 per 3 per negatif 1 per 3. Nah, ini kan sama-sama pembagian, sama-sama pecahan per 3. Kita boleh nih menyederhanakan. Nah, hasilnya kan tinggal A Min 1. min 1 ya, pintar. Sama dengan, masih tetap dengan 2B min plus 1 ya, maaf. Kak, itu kok bisa apa tadi? Ini 2 ya. Bentar. Nah, itu 2. A min 1 sama dengan 2B plus 1. Nah, ini kan sama-sama ada yang jadi konstanta ya. Yang nggak punya variabel maksudnya. Kita tulis sini. Jadi A sama dengan 2B. 2B. Ini pindah ruas. Negatif 1 pindah ke kanan jadi positif. Ya. Jadi positif. Ini negatif ya, teman-teman. Jadi positif, jadi 2B dikurangi 1, ditambah 1, hasilnya kan satunya hilang ya, 0 gitu. Berarti A-nya itu sama dengan 2B. Nah, udah ketemu nih. A-nya 2B. Nah, tadi kan udah ini ditemukan B-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita tinggal cari. B-nya sama dengan... Kakak kenapa bisa ada? Bentar deh. B-nya sama dengan negatif 3. A-nya sama dengan 2B ya. Nah, cara mencari A kita tinggal substitusikan 2 dikali negatif 3 ya. Nah, hasilnya berarti negatif 6. Ini untuk A. Yang ditanyakan 2A plus B. Kita tinggal substitusikan juga. Itu bukannya A-nya kan 6, negatif 6. Gimana? Itu bukannya 6, Kak. Kan negatif kali negatif. Oh iya, ininya negatif ya? Iya. Bentar, maaf. Hasil A-nya tadi negatif ya? Oke, maaf. Jadi dari sini nih, dari sini. Bentar. Oke, terima kasih tadi yang udah ini ya, ingetin. Dari yang sini, kita benerin dulu, biar nggak salah. Sampai bawahnya, kita hapus. Oke. Bentar lagi ya. Nah, ini kan tadi disederhanakan. Jadi kan, apa namanya? Ini hasilnya dari 2B
plus 1. Ini udah disederhanakan, hasilnya A min 1 sama dengan min 2B. Kenapa min? Kan ini pindah. Kita pindahkan ruas jadi negatif 1 kita pindahkan ruas di sini. Jadi negatif 2B terus dikurangin 1. Nah, kemudian A sama dengan negatif 2B itu dari negatif 1 kita pindah ruas ke kanan jadi plus. Negatif 1 ditambah 1 kan hasilnya 0. Jadi hasilnya A sama dengan min 2B. Ini min ya. Juga min. Yang bawah nggak kelihatan, Kak. Yang bawah nggak kelihatan. Yang ini. Yang ini A min 1 sama dengan min 2B dikurangi 1 ya. A sama dengan negatif 2B. 2B. Oke. Oke, dari sini udah bisa ya, karena udah ketemu hasilnya yang B sama yang A. B-nya itu negatif 3, dan yang A itu 6. Kita tinggal operasikan, berarti kan 2 dikali 6, ya kan? 2 dikali 6 berapa? 12 ya. Terus ditambah negatif 3. 2 kali 6, 12. Ditambah negatif 3 atau dikurangi 3. Berarti hasilnya 9. 9. Bisa? Pusing nggak? Pusing. Bisa ya? Banget. Oke, udah ya, karena ini waktunya juga udah malam. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa di-share kakak panitia gitu untuk pembahasannya. Bisa Ya. chatting nggak, Kak? DM aja lewat IG nggak apa-apa, cari IG-nya. G-nya apa, Kak? Fauzia _ Yaya ya. Oke. Ya, nanti aku tulis di kolom komentar. Oke. Oke, Nanti langsung ini. Kembali ke kakak panitia ya. Terima kasih teman-teman. Semangat semuanya. Makasih Kakak ilmunya. Ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Hana Fauzia dan Kak Farida yang telah menyampaikan pembahasan soal matematika yang sangat luar biasa tadi. Gimana teman-teman? Udah ngantuk atau udah ngantuk? Ya ngantuk ya. Oke, sebelum itu kakak minta tolong semua on cam dulu ya. Jadi nanti kita foto bersama-sama dulu. Yuk, yuk on cam yuk. Banyak yang belum on cam nih, yuk. Ayo on cam. Yuk Saima, terus Ahifila, Anis Maisaroh. Yuk yang lain dan lain-lain, yuk on cam yuk. Dan nunggu yang lain on cam dulu ya teman-teman. Karena kalau Oke, minta tolong Mbak Operator bisa nanti di screenshot ya Mbak. Oke teman-teman udah pada on cam belum nih? Bentar, tak cek dulu. Yuk, Mbak hitungin ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dan 3 ya.
1, 2, 3. Benar. Ini gayanya mau diserasikan nggak teman-teman? Satu lagi coba. Mau gaya apa? Apa ya? Gaya jempol ya? Gaya jempol aja. Gaya bapak-bapak. Iya, gaya bapak-bapak. Yuk. Lagi tadi. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Ya Di-share ke udah. Ya. Alhamdulillah. lah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara di bedah soal malam hari ini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Semoga nanti bisa diterima di UIN atau di universitas yang teman-teman idolakan. Ada yang dari tadi UIN Raden Mas Said, ada yang di UIN Sunan Kalijaga, ada di UIN Maulana Malik Ibrahim, dan UIN-UIN lainnya. Semoga nanti bisa diterima ya teman-teman, dan dilancarkan dalam mengerjakan UMPTKIN. Seperti itu teman-teman. Amin. Amin ya Allah. Sebelum itu, kakak mengingatkan, jangan lupa absensi dulu ya teman-teman. Linknya udah di-share Mbak Panitia kan teman-teman di room chat. Teman-teman bisa absen terlebih dahulu sebelum nanti kakak tutup, dan jangan lupa di screenshot dulu ya untuk bukti bahwasanya teman-teman hadir pada malam hari ini. Seperti itu. Linknya yang mana, Kak? Oke, mungkin cukup ya. Cukup dari Mbak, dan Mbak mewakili seluruh panitia tadi bahwasanya banyak kendala-kendala, terus banyak macet, terus mungkin ada tulisannya yang kurang jelas, terus ada juga suara-suara yang berisik dari panitia. Jadi kakak mohon maaf banget sebesar-besarnya. Dimaafin nggak nih? Enggak. Dimaafin ya teman-teman. Ya. Oke, sekian mungkin cukup dari kakak. Cukup ya teman-teman. Gak ada yang ditanyakan kan? Oke, nanti dilanjut besok lagi di grup. Jadi kalau ada yang iya, nanti bisa dilanjut di grup percakapannya besok pagi ya. Dan jangan lupa besok ada apa teman-teman? Ada bahas soal apa lagi? Ada yang tahu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Benar sekali, bahasa Inggris. Oke, jangan lupa besok merapat ya teman-teman. Jadi disiapkan apa ya? Disiapkan mentalnya, disiapkan pikirannya, disiapkan juga cemilannya biar nggak ngantuk ya. Oke? Ya, kopi juga bisa, disiapkan kopinya biar nggak ngantuk. Nanti soalnya bahasa Inggris itu perlu pemahaman yang sangat ekstra ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada kopi itu biasanya ngantuk gitu loh. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa join besok malam. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Foto. Oke teman-teman boleh meninggalkan atau live di Zoom meeting ya. Dadah teman-teman. Semangat. Makasih banyak, Kak. Semangat. Jangan lupa belajar. Nanti nomornya pembicara di-share di grup kok, tenang. Enggak. Private. Teman-teman boleh live ya? Boleh. Boleh keluar dari Zoom meeting yuk. Istirahat. Besok sekolah. Hasil ilmunya, Kak. Doain.
Hah?